Nggak percaya deh bang? Lah makanya deh, gue juga nggak percaya. Kamu anggap Bisri itu orang mursal, orang pemabuk, orang preman, lalu kau putusi sendiri. Allah yang tahu. Segera sampaikan salamnya. Gitu, bangun bener. Aduh, geter apa ya? Ada apa? Ibu, maafkan aku, Bu. Bu, maafkan aku. Ibu, aku banyak salah padamu, Bu. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah, NR kita untuk ngaji kitab kuning, NR Sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, monggo di subscribe. Jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki dengan meng-unlike video ini. Nyantai saja. Ayo subscribe biar perolehan subscribe-nya lebih banyak, makin luas, makin menyebar, dan saya semangat untuk mengupload video-video baru dan berkisah yang lain. Oke. Makanya tadi di grup NR itu saya bilang, di grup NR anak-anak YouTube itu saya bilang, tidak semua orang dikasih pengetahuan tentang alam malakut, alam gaib, lalu Allah Ta'ala memberi juga pengetahuan tentang hati manusia. Itu enggak. Paham ya? Jadi terkadang orang ngeruh, oh mending besok ada kejadian ini, besok ada kejadian ini, tahu. Tapi urusan hati Allah menutupi. Hanya sebagian orang yang tahu omongan-omongan hati manusia. Agar apa? Tujuannya biar kita nggak ngurusi hatinya orang lain. Saya kira ada wong usil ambek atine wong liya. Sok tahu. Nah, dua orang kekasih Allah ini, ya, dua orang kekasih Allah ini jalannya ada dua. Yang satu murid, yang satu murad. Murid itu adalah orang yang berkehendak, kalau murad orang yang dikehendaki. Seperti waliullah siapa itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu murid. Karena memang tirakat di sini, kecil tirakat, paham? Lalu Sunan Ampel, Sunan Bonang, itu murid semuanya. Dalam artian berpayah-payah dulu, baru Allah mengangkat derajatnya. Nah, ada satu kelompok yang memang gak pakai tirakat, gak pakai lama BPL, gak pakai puasa-puasa gitu, tapi memang Allah menghendaki. Seperti Gus Ud, Gusmi, terus seperti lagi Wali Samud, Kendal, ya, yang dapat salam dari Kiai Hamid itu. Terus siapa lagi? Bisa juga wali-wali, siapa itu? Habib Abu Bakar, cucu dari Habib Abu Bakar Gresik itu. Itu memang nggak seperti orang-orang yang pakai ngaji dulu atau tirakat dulu baru jadi wali, nggak selamanya jadi itu. Nah, Bisri Al-Khafi. Nah, Bisri Al-Khafi ini orang-orang yang preman, peminum. Jadi Bisri Al-Khafi ini orang apa? Berandal. Wah, sangat. Pokoknya kehidupannya itu full kemewahan dan kamu kan kemewahan terus kan ya? Ya, full kemewahan, Bakhtiar. Bisri Al-Khafi itu anak orang kaya. Kalau sekarang miliarder. Kalau orang kaya, kebanyakan anak orang kaya itu melete atau dermawan atau berbaik hati. Melete. Karena apa? Gak pernah tahu rasanya miskin. Iya apa enggak? Enak seperti kita ini. Kita ini orang biasa, pernah merasakan nggak punya duit, pernah merasakan lapar. Ya, kalau Bisri Al-Khafi enggak, dari perocot lahir, wah, sudah enak, duit banyak, anak satu-satunya, anak tunggal,
Nah, ngono lho, anak tunggal. Ibunya sudah tua, orang tuanya, ayahnya sudah meninggal. Setiap hari yang namanya ibunya itu sakit hati. Karena apa? Disenggeranginya ya, Bisri. Bisri nggak sholat. Apa sih? Banyak omong. Gitu tok tiap hari. Bisri, jangan gitu nak. Kalau ada orang ngemis, Pak sawelase Pak. Seton. Ini lagi. Oke, sawelase Pak. Singkat ya. Nih kan. Singkat. Wes, nonton instingmu. Sing paling memahami karakter paling masuk itu sapa, Mas? Nisan. Yo. Ngono sak kon jere ngewe-ngewe pas ya. Wayahe ngomong ngene kon. Ngono ya. Jika Bisri Hafi kedatangan seorang pengemis, langsung ditendang sama dengan Dawud Abtoi, gurunya Imam Syafi'i. Langsung ditendang pengemis itu sampai terbirit-birit pengemis itu. Yang namanya ibunya, ya Allah Bisri, dosa nak kamu itu. Langsung dengan gini, apa? Gitu, apa? Enak betul minta-minta. Enak betul minta-minta. Kenapa nggak mau kerja? Emang duitnya mbak apa? Gaya gitu ya. Sangar nggak Bisri? Sangar. Kalau ada teman datang, Bisri, hey cek, how are you? Fine. Hello, fine. Cek, kita ada musuh. Apa? Ada yang apa itu ngejahilin kita. Mana? Oke, kita ke sana. Wow, langsung tawuran. Ya, gitu ibaratnya. Pokoknya kehidupannya cuma minum, mabuk, menyiksa orang, dan tawuran. Ada nggak anak gitu kayak gitu? Ada kan? Banyak kan? Nggak memikirkan besok matinya jadi apa, nggak memikirkan nantinya jadi apa, nggak mikirkan. Nah, sewaktu ketika ini loh yang saya katakan murad. Allah sudah berkehendak. Apapun itu, nah kalau koyo apa kon, kalau Allah suka mau apa? Ibadah kamu setinggi langit, kalau Allah nggak suka mau apa? Kamu nakal setinggi langit, kalau Allah suka mau apa? Allah suka pasti ada sebabnya. Suatu ketika Bisri Hafi habis mabuk. Biasanya mabuk itu konti musola atau diskotik? Nah, dari diskotik. Saya bawa botol. Mabuk ya. Nyanyi jure. Itu mabuk. Botolnya dilemparkan ke orang. Kena orang. Siapa itu? Aku. Kalau sudah Bisri, nggak ada yang berani. Namanya aja ketua preman siapa yang berani? Nah gitu loh. Kayak kamu dulu ya, Satrio. Kamu kan premannya Tanah Abang mana itu ya. Siapa yang berani dengan Satrio dulu? Nah sekarang nggak boleh kayak gitu. Kayak Bisri ini. Ketika di tengah-tengah mabuk, suatu malam Bisri melewati jalan malam yang gelap. Ternyata ada angin. Angin itu akhirnya apa? Menerbangkan satu kertas. Satu kertas lalu diangkat oleh Bisri. Apa ini? Nok kon nemu kertas biasanya nyanyian ya. Nah itu. Nah itu enggak. Ono tulisannya Bismillahirrahmanirrahim kertas itu. Masya Allah. Bismillah. Langsung beliau cium dalam kondisi mabuk. Kertas itu langsung dimasukkan ke saku. Padahal ini preman dalam kondisi mabuk. Kertas dimasukkan ke saku, dibawa pulang. Ketika pulang, ibunya menyambut, Bisri sudah pulang. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Mau tidur aja. Ibu suruh gitu. Tidur aja. Nah, Bisri akhirnya masuk kamar. Di kamar, Bu, apa Bisri? Minyak wangi peninggalan dari ayah di mana? Kok tumben kamu tanya minyak wangi? Apa ingin?
Cuma pengen, emang nggak boleh? Emang nggak boleh? Oh, iya boleh, itu loh di lemari ayah. Nah, tampilkan tak? Nggak, aku saja sendiri. Diambil sendiri minyak. Minyak wangi itu langsung diteteskan ke kertas yang keleleran tadi, kertas yang ada tulisannya Bismillah tadi. Ditetesi, digosok-gosok, dicium lagi. Langsung ditempelkan di lemari, bagus gitu. Lalu malamnya Bisri tidur. Ketika Bisri tidur, ada salah satu walinya Allah, namanya Ahmad, mimpi. Di dalam mimpinya itu ketemu Rasulullah. Kiai Ahmad tadi, Syekh Ahmad. Ya Ahmad, aku Muhammad Rasulullah. Oh langsung, ya Rasulullah, alhamdulillah ketemu sampean. Salaman. Ahmad, aku cuma kesini menemuimu, menyampaikan amanat dari Allah. Nggih ya Rasulullah, apa? Kamu cari tetanggamu Bisri. Bisri, ya, sampaikan salam dari Allah. Wes, akhirnya bangun. Cita, apa bener mimpi ini? Kalau Rasulullah jelas gak bohong. Tapi pertanyaannya Bisri. Aku lo tahu siapa Bisri. Ah model kayak Satrio gitu kok. Gitu katanya. Siapa yang nggak tahu? Ibaratnya ya toh, model kayak Satrio. Saya tahu Satrio itu kalau sudah motoran gini, jengkelin orang kampung, gitu toh, jengkelin orang kampung gitu. Siapa? Akhirnya nggak saya ingin keyakinan lagi. Akhirnya wudhu, sholat. Syekh Ahmad tadi ketika tidur lagi mimpi gitu lagi ketemu Rasulullah. Ya Ahmad, ini aku Rasulullah, sampaikan salamnya Allah kepada Bisri, tetanggamu itu. Terus bangun. Loh, 2 kali. Ini bagus. Pertanyaannya kenapa Bisri? Kenapa Satrio? Itu kan pertanyaannya. Ibaratnya gitu loh, gara-gara makanya nggak usah ngurusi hatinya orang. Tadi lo tak bilang ya, hati orang biar dia sendiri yang tahu dan Allah gitu. Masa sih Bisri? Ngomong Abu Juni, masa sih kan Bisri? Iya, Bisri yuk anaknya Pak Haris itu. Iya, Bisri Ibnul Haris. Iya, wong anak itu biasa mabuk-mabukan, biasa ngaploki uang, biasa tawur, premannya kampung sini. Masa dapat salam dari Rasulullah? Nggak percaya deh bang? Lah makanya deh, gue juga nggak percaya. Ya loh, Satria, ini Satria ngomong ke Dewi, emang lo aja yang nggak percaya, apalagi aneh, ya loh. Aye juga nggak percaya, siapa yang nggak kenal Bisri? Nah, ya, ibaratnya gitu. Nah iya, saya masih belum yakin. Akhirnya ketiga kali wudhu lagi, lalu sholat 2 rakaat lagi. Ala mimpi lagi. Dan ini Rasulullah memberi teguran keras. Ahmad, 2 kali aku menemuimu, sampai sekarang 3 kali masih belum kau laksanakan perintahku. Allah yang lebih tahu tentang kondisi Bisri, bukan kamu. Kamu anggap Bisri itu orang mursal, orang pemabuk, orang preman, lalu kau putusi sendiri. Allah yang tahu. Segera sampaikan salamnya. Gitu, bangun bener. Aduh, geter apa ya? Mari disenggerang Kanjeng Nabi. Wah, ini harus saya sampaikan. Akhirnya pagi-pagi nyampaikan ke rumahnya Bisri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibunya yang buka. Waalaikumsalam tuan. Bu, Bisri ada bu? Enggak ada, barusan berangkat. Kemana bu? Saya nggak tahu. Biasanya ya ke diskotik sana. Biasanya gitu. Bener memang. Ya udah bu, saya tak ke sana. Syekh Ahmad tadi yang dapat salam dari Allah tadi langsung nututi atau mengikuti ke diskotik. Di diskotik situ yang namanya Bisri Al-Hafi itu dikelilingi perempuan-perempuan cantik Satrio, joget-joget gitu.
sambil bawa botol mabuk. Wah, yang namanya Syekh Ahmad tadi itu kan Bisri. Gimana cara menyampaikan ini salam dari Allah? Dia lah, dah tak tunggu aja dulu. Tambah nemen mabuknya, tambah habis banyak, akhirnya nggak betah. Bisri, Anda Bisri kan? Iya. Oh, apa? Ente siapa ente? Saya Ahmad, tetangga kamu. Ah, Pak Ahmad. How are you? How are you today? Fine, fine. Ada apa nemunya aku? Kata Syekh Ahmad tadi, ini Bisri. Kamu terima atau enggak? Saya cuma menyampaikan. Kamu dapat salam dari Allah. Bercanda ya, bercanda ya. Kamu bercanda ya? Enggak. Kamu memang dapat salam dari Allah. Kenapa Allah salam pada saya? Apa yang telah aku lakukan? Aku nggak pernah sholat. Aku cuma minum-minum. Aku cuma mabuk. Aku cuma menyiksa orang. Aku memukuli para pengemis. Apa yang dilihat dariku oleh Allah? Rasulullah bilang, Allah menyampaikan ini kepada Rasulullah. Muhammad, sampaikan ini pada Bisri. Bisri memang preman ibaratnya, tapi anak ini telah mengharumkan namaku, telah mengagungkan namaku, telah memuliakan namaku, yang ketika itu tulisan namaku tercecer di tengah jalan, lalu dengan tanpa sadar, walaupun dia mabuk, masih sempat mengagungkan namaku. Simple gak? Allah mengagungkan derajatmu hanya dengan perkara simpel tadi. Gak pakai kamu puasa, gak pakai kamu ngaji bertahun-tahun, cuma mengagungkan nama Allah. Gitu saja. Paham? Iya, aku pernah itu, kata Ibrahim. Iya, aku pernah melihat ada kertas tulisan itu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak suka itu kalau diinjak-injak orang. Saya marah waktu itu, karena nggak ada orang, nggak ada yang saya marahi. Makanya saya ngomel-ngomel sendiri, lalu saya ambil kertas itu, tak kasih minyak wangi. Cuma itu saja, Allah salam padaku. Iya, ya Allah. Gitu. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, saya terima salam dari Allah. Saya terima salam dari Allah. Oke, sampean keluar aja, jangan di sini, sampean nanti ketularan. Sampean nanti ketularan mabuk di sini. Akhirnya keluar Syekh Ahmad tadi. Lalu dengan mabuk, dengan perempuan-perempuan tadi, Bisri Al-Khatib bilang, saudara-saudara sekalian, ayo apa Bisri, mau berdoa birabil? Apa Bisri, kamu kok berdiri, mau ngomong apa kamu? Saudara-saudara sekalian, dengarkan aku ngomong. Dengarkan aku ngomong sekarang. Ini saya serius. Mau mabuk gitu loh. Pokoknya aku serius. Pokoknya aku serius. Dengarkan saya ngomong. Setelah hari ini, dengarkan. Setelah hari ini, kamu nggak akan menemui aku lagi. Kamu akan menemukan aku lagi di sini. Kamu nggak akan menemukan aku lagi di tempat ini. Aku terakhir kali menenggak minuman keras ini. Besok aku minum teh. Besok aku minum air. Saya nggak mau kamu yang cantik-cantik itu. Dah, jauh dariku. Sambil mabuk. Setelah itu jauh, aku pulang sama ibunya dipeluk. Pulang Bisri. Iya Bu, sudah nggak berani lagi. Iya Bu, Ibu, aku ngantuk. Ibu, aku ngantuk. Ya udah, tidur Bisri. Apa yang terjadi di malam itu? Allah menurunkan nurnya di dada Bisri yang tidak mampu Bisri untuk menerimanya. Ya ini namanya nur jalala, itu seperti ini. Nur ma'rifat seperti ini. Sama seperti seperti Sunan Kalijogo yang kemasukan nur ma'rifat, akhirnya nggak betah hidup di bumi, minta dipendem selama 40 hari. Sama dengan Bisri, ketika nur ma'rifat dari Allah masuk di bumi, langsung ya masuk di hati, langsung ya nama Bisri, ibu,
Iya Bisri, kesini Bu, kesini. Ada apa? Bu, mana tanganmu Bu? Ada apa? Ibu, maafkan aku Bu. Bu, maafkan aku. Ibu, aku banyak salah padamu Bu. Wah, spontan namanya ibunya itu menangis tumben Bisri kayak gini. Setelah itu beliau dikemuli, disemut-selimuti oleh ibunya tidur. Ibunya menunggu di depan pintu kamar. Lalu malam-malam Bisri nggak kuat, sangat kedinginan tubuhnya, sangat dingin, menggigil. Berdiri nggak enak, menggigil, sangat menggigil. Akhirnya beliau masuk almari pakaian. Jadi lemari pakaian dibuka, lalu beliau di dalam lemari biar hilang dinginnya, tapi tetap dingin. Lalu ketika dingin selesai, ganti panas. Beliau begitu nggak kuat, akhirnya sudah nggak kuat, dengan sendirinya menerjunkan dirinya dari lantai, kira-kira lantai 7 ke bawah. Dia nggak niat bunuh diri, tapi begitu nggak kuat dia lari ke atas, dia lari langsung menjatuhkan dirinya. Tapi begitu bawah, jatuh berubah, nggak terasa apa-apa, karena ketika itu nur ma'rifat sudah ada di diri Bisri. Apapun yang menyakiti, nggak ada yang bisa mampu menyakiti orang yang dalam hatinya ada nur ma'rifatnya Allah, nurnya Allah. Paham? Nggak ada yang mampu. Berubah tapi nggak sakit. Gitu. Akhirnya Bisri Al-Khafi ketika sadar dari mabuknya, paginya mencari ibunya, beliau ciumi tangannya, beliau ciumi kakinya, beliau minta maaf beberapa hari. Langsung beliau berjanji dengan Allah, ya Allah, aku banyak dosa padamu. Mulai detik ini aku berjalan di atas bumimu dengan tanpa menggunakan alas kaki. Makanya namanya Bisri Al-Khafi. Bisri Al-Khafi artinya nyeker, yang gak pakai sandal. 40 tahun beliau itu tidak makan daging, padahal beliau itu aslinya seneng makan daging. Menurut para dokter nggak makan daging bebal kan? Nah ini enggak, gitu loh. Nah, setiap Bisri keluar rumah ke satu tempat, pasti semua hewan mendekat. Karena tidak ada satu hewan buas pun yang bisa mendekati orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Apa kon kok dipatel ambil? Apa itu? Apa biasanya matil? Lele, disengat kalau jengking, kemudian dipatuk ular, dimakan harimau. Kenapa? Kita kok dikejar dengan hewan seperti itu? Karena hati kita nggak takut dengan Allah. Maka hewan-hewan itu akan menantang kamu, melawan kamu. Paham? Coba kalau kamu takut, semua hewan akan takut. Nah, selama Bisri Al-Khafi hidup, tidak ada satu hewan pun yang berak di tengah jalan. Makanya ketika Bisri Al-Khafi wafat, baru ada hewan yang berak di tengah jalan. Dan orang tahu, loh, ini kalau ada kambing berani berak di tengah jalan, ini pasti Bisri nggak ada umurnya ini. Emang betul, hari itu adalah wafatnya Bisri Al-Khafi. Kamu kok tahu kalau Bisri Al-Khafi wafat? Iya, karena semua hewan di sini menghormati Bisri. Ketika Bisri wafat, tidak ada bumi di daerah sini yang mendapat teleknya hewan, apa ngisingi hewan, apa jenenge beraknya hewan, nggak ada. Ketika dingin, musim dingin, beliau malah nggak pakai jaket. Beliau dengan cara nggak pakai jaket keluar kemana-mana. Kalau ditanya, Bisri ini kan musim dingin, kenapa kamu nggak pakai jaket? Karena aku dulu selalu menentang Allah. Aku dulu selalu menghina orang-orang miskin. Sekarang aku ingin merasakan betapa sengsaranya orang-orang miskin ketika musim dingin nggak punya jaket. Maka saya nggak punya jaket, saya nggak pakai jaket. Sampai menggigil, lalu beliau sakit, lalu meninggal. Itulah kisah daripada Bisri Al-Khafi. Bagi buat sampean, senakal apapun kalian, jika Allah menghendaki kalian baik, maka insya Allah sampean akan diangkat oleh Allah derajatnya. Makanya jangan sungkan berbuat baik walaupun sekecil apapun. Ojo keleleran ada tulisan Allah, tulisan Bismillah atau Al-Quran yang sobek-sobek, jangan. Hormati itu, ambil lalu simpan. Kalau memang nggak bisa nyimpan, dibakar. Paham?
dibakar nggak apa-apa, sobekan-sobekan kitab keleleran mending dibakar, gitu aja ya.